Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik, ayat ini kita tuliskan terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik, Allah buka dengan wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian dalam as-silmi. As-silmi bisa artinya al-musalamah dan bisa artinya Islam. Dalam ayat yang lain, wa in janahu lis-salmi, ya. Jadi as-silmi itu bisa as-silmi, bisa as-salmi, ya. Bisa dua harokat, dengan kasroh atau dengan fathah. Dan maknanya bisa dua, bisa as-silmi sama dengan al-musalamah, yaitu perdamaian. Kemudian yang kedua bisa maknanya as-silmi, maksudnya al-Islam. Ini yang diriwayatkan dari Mujahid, maknanya adalah al-Islam. Dan pada ayat ini At-Tabari rahimahullahu taala lebih cenderung kepada makna as-silmi sama dengan Islam. Ini pilihan Tabari. At-Tabari. Sebagian ulama menganggap umum, mencakup masuklah kalian dalam Islam atau masuk kalian dalam perdamaian, ya. Namun pendapat Tabari lebih kuat, ya, karena beliau mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah tidak menyuruh masuk dalam perdamaian, tapi Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha, ya. Jadi kalau mereka cenderung kepada perdamaian maka condonglah. Ya, condonglah, tapi tidak ada perintah harus berdamai, tidak harus, ya. Kalau terjadi peperangan tidak harus berdamai antara kaum muslimin dan orang kafir, tidak harus berdamai, ya. Tapi kalau ada kecenderungan mereka untuk berdamai, maka berdamai. Maka berdamailah. Baik. Adapun kafah, diambil dari kaf itu kaf, kemudian fa, kemudian fa, ya. Fa yang ini menunjukkan sama dengan al-mana. Mana artinya menahan. Dan dalam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa istilah bahasa Arab yang menggunakan ka dan fa, ya. Ka dan fa. Contohnya, misalnya, contoh dalam bahasa, misalnya kiffah, kiffatul mizan. Kiffah itu daun timbangan. Ini namanya kiffah. Kenapa daun timbangan? Karena dia menahan agar yang mau ditimbang tertahan, makanya disebut dengan kiffah. Dia menahan yang lainnya, sehingga yang mau ditimbang diletakkan tidak keluar dari daun timbangan tersebut. Contoh lagi misalnya kuffatus thawb. Kuffah thawb, lengan baju, ya. Kenapa? Dia yamna as-thawb minal intishar, dia menahan, ya sudah, baju cukup di sini, dikasih lengan baju selesai, jadi tidak terurai kemana-kemana berhamburan, enggak. Maka dia menahan baju cukup sampai di sini, namanya kuffatus thawb. Ada juga al-kaf ini tangan dia menahan, kalau dia megang sesuatu dia menahan, al-kaf. Nah,
Maka makna daripada kafah, ini isim fa'il makna kafah, yaitu yang menahan, maksudnya adalah, jadi kafah maksudnya secara keseluruhan, tidak ada yang tertahan, menahan atau tertahan atau terhalangi, tidak ada, semuanya mencakup. Nah, di sini para ulama tentang kafah, mereka dua pendapat. Kafah ini adalah hal dari apa? Ini i'rab kafah, i'rabnya adalah hal. Kafah, kafatan, i'rabnya adalah hal. Al-hal. Nah, mana sahibul halnya? Sedang menjelaskan tentang kondisi. Kondisi apa? Ada dua pendapat, ya, tentang sahibul hal. Mohon maaf yang siapa yang sedang dijelaskan ini ngerti bahasa Arab, saya perlu sampaikan. Ada yang mengatakan dua pendapat. Pertama, maksudnya kembali kepada Islam. Sahibul halnya adalah Islam, yaitu silmi. As-silmi, yaitu al-Islam. Yang kedua, pendapat mengatakan sahibul halnya yang sedang dijelaskan adalah wawu jamaah dari ya ayyuhalladzina amanu. Wawu jamaah di sini maksudnya sahibul halnya. Yang kalau kita artikan ini contoh pembedaan makna, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Menurut pendapat pertama artinya, wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam seluruh ajaran Islam, ya, totalitas, ya. Jadi yang dimaksud kafah seluruh maksudnya, jadi kafah ini maksudnya seluruh, ya. Seluruh maksudnya apa? Seluruh terkait dengan Islam atau seluruh terkait orang beriman. Kalau kafah sahibul halnya adalah as-silmi atau Islam, maknanya wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam seluruh agama Islam, ya. Seluruh ajaran, ya, seluruh ajaran agama Islam. Artinya apa? Janganlah kalian mengikuti ajaran Islam sesuai dengan hawa nafsu. Kalau cocok dengan keinginan kalian, kalian ikuti. Kalau tidak cocok, kalian tinggalkan. Ini namanya tidak kafah. Dan inilah yang sering dipahami oleh masyarakat ketika dibilang masuklah ke Islam secara kafah. Maksudnya masuk seluruh aturan Islam kalian masuki. Apakah masalah adab, masalah akidah, masalah akhlak, masalah fikih, kalian masuk secara totalitas. Kerjakan semuanya. Yang kalian tidak mampu, perhatikan. Yang kalian tidak mampu kerjakan, belum mampu kerjakan, maka niatkan untuk mengerjakan. Karena orang yang berniat akan mendapatkan pahala. Orang yang berniat kalau dia tulis akan mendapatkan pahala, ya. Maka ini perintah pertama, maksudnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara totalis, yaitu seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali. Jangan beragama dengan hawa nafsu. Banyak manusia seperti itu, masyarakat. Ini cocok dia ambil, ini enggak cocok dia tentang. Padahal semuanya dari Islam. Makna yang kedua, ya, sahibul halnya adalah alladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian seluruhnya tanpa terkecuali, tidak ada yang seorang pun dari kalian terhalangi, seluruhnya tanpa terkecuali untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam maksudnya kalian seluruhnya tanpa terkecuali masuk Islam, dan ini menunjukkan takkid, penekanan, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, maksudnya kalian seluruhnya tanpa terkecuali harus masuk Islam. Dan maksud dari kalian masuk Islam, maksudnya adalah istiqomah dan perkuat iman kalian. Iman kalian. Ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, seperti firman Allah ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu bi rasulihi, aminu billahi wa rasulihi, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazala ala rasulihi. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jadi sudah beriman, wahai orang yang beriman, berimanlah. Jadi orang-orang yang beriman, berimanlah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, orang sudah beriman kok disuruh beriman lagi? Maksudnya adalah pertahankan imanmu istiqomah atau kau tambah imanmu. Meskipun kau sedang beriman, kau disuruh pertahankan imanmu atau bertambah imanmu. Ya. Karena iman bertingkat-tingkat. Dan kita butuh untuk istiqomah. Dan seperti ini banyak. Jadi seorang sedang melakukan sesuatu, diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sedang dia lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya dia disuruh mempertahankan atau menambah. Contoh sederhana, orang sedang makan. Sedang makan. Kita bilang sama orang sedang makan, maksudnya apa? Makan terus, jangan berhenti, atau tambah makanmu, itu maksudnya. Jadi seorang yatalabbas bi syai', dia sedang menjalankan sesuatu, kemudian dia disuruh menjalankan sesuatu yang sedang dia kerjakan. Dia mutalabbis bi syai' wa yu'maru bi hadza syai'. Dia sedang melakukan sesuatu dan diperintahkan untuk menjalankan sesuatu yang sedang dikerjakan. Maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya adalah pertahankan atau kau tingkatkan. Saya ulangi tadi contohnya seperti orang sedang makan, kita bilang makan. Dia padahal sedang makan. Maksudnya apa? Makan terus, jangan berhenti. Atau kau tambah keimanan, ke makanmu, tambah lagi. Nah, ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya pertahankanlah imanmu istiqomah atau kau tambah kekuatan level imanmu. Sama seperti orang-orang yang berdoa, ini sering ditanyakan oleh orang Nasara, kalian sudah dapat hidayah, kenapa minta hidayah? Kita dalam Islam, dalam salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Padahal kita sudah di atas hidayah. Kita bukan tersesat, kita sudah hidayah Islam. Lantas kenapa kita minta hidayah? Dua maknanya, agar hidayah kita dipertahankan, agar Allah istiqomahkan kita, atau Allah bukakan pintu-pintu hidayah yang lain, karena hidayah berlevel-level. Masih banyak kebaikan yang belum kita tahu, masih banyak keharaman yang perlu kita tinggalkan, ya. Nah, seperti ini juga. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, kalau kafahnya seluruh ini, arti seluruh ini kembali kepada Islam, maka jelas masuklah kalian Islam secara totalitas. Ini tafsiran yang pertama. Maksudlah kalian misalnya secara totalitas, karena tidak boleh kalian milih-milih, ya, maunya ini saja yang halal kalian suka, yang haram kalian tetap lakukan, ya, kalian tidak terima. Ini namanya kalian masuk Islam bukan totalitas, bukan kafah, tapi ikut hawa nafsu. Nah, Ustaz, kita tidak bisa melakukan seluruh Islam. Kalau yang kalian tidak bisa lakukan, kalian niatkan. Saya belum bisa, tapi saya tidak menolak, saya belum bisa. Ya, saya berusaha suatu saat bisa melaksanakan. Ya. Adapun tafsiran kedua yang tadi kita sebutkan, wahai orang beriman, maksudlah kalian seluruh kalian masuk dalam Islam, tidak ada tanpa terkecuali. Setiap mukmin berusaha untuk istiqamah dan berusaha untuk meningkatkan level imannya. Ini untuk tafsiran yang kedua. Baik. Okay. Setelah itu Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tadi tafsir yang saya sebutkan itu bahwasanya kalau masuk Islam harus totalitas, kalau enggak mampu maka niatkan dulu, dalam disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Setelah itu Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sungguhnya syaitan adalah
musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Tapi konsekuensi dari seseorang ketika masuk Islam secara totalitas, dia harus menyelisih syaitan. Ini konsekuensi dari Islam, konsekuensi dari totalitas dalam Islam, atau untuk konsekuensi meningkatkan keimanan harus menyelisih syaitan. Ketika Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, jadi khutwat dari khutwah itu langkah. Khutwat artinya langkah-langkah syaitan. Artinya syaitan itu segala langkahnya harus dihindari. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Ini sebab kenapa kita dilarang mengikuti syaitan. Sebab kenapa dilarang ikut syaitan? Karena syaitan adalah musuh yang nyata. Allah mengatakan aduwwum mubin, innahu lakum aduwwun mubin, adu mubin, musuh yang nyata, musuh mubin nyata. Nah, mubin dalam bahasa Arab bisa dari fi'il lazim, dari bana, mubin, bisa dari bana, bisa dari abana, fi'il muta'addi. Kalau ini fi'il lazim. Kalau bana artinya, jadi mubin bisa dari bana. Bana artinya jelas, nyata atau jelas. Kalau abana yaitu menunjukkan, yang menunjukkan permusuhannya. Nah, dua-duanya masuk dalam setan. Setan ini dia musuh yang jelas. Tidak perlu kita ragu bahwasanya setan adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh syaitan adalah musuh kalian dan kalian harus menjadikan dia sebagai musuh. Demikian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna hadza dalam Al-Qur'an kata surah Thaha kata Allah Subhanahu wa taala aduwwul laka wa li zaujika. Syaitan itu adalah iblis adalah musuhmu dan bagi istrimu wahai Adam. Jelas. Dan syaitan bukan cuma jelas sebagai musuh, dia juga mempertontonkan dirinya sebagai musuh dengan nyata-nyata menyatakan permusuhannya. Di antaranya ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis musuh yang nyata dan juga menampakkan permusuhannya. Makanya ketika Allah melarang sesuatu, Allah sebutkan ilahnya. Kenapa dilarang? Karena syaitan tidak ada kerjaan lain kecuali menyesatkan manusia. Perhatikan. Semua langkah-langkah syaitan, khutuwat. Perhatikan, khutuwat syaitan. Langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah ini mencakup seluruh ajaran syaitan, mencakup seluruh kegiatan syaitan, kegiatan iblis. Artinya apa? Tidak ada kegiatan iblis dan setan kecuali untuk menyesatkan manusia. Tidak ada iblis dan anak buahnya dan setan-setan anak buahnya tidak punya kegiatan lain kecuali menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Makanya ketika menyesatkan anak Adam, ya, manusia. Makanya ketika Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, tidak terkecuali semua langkahnya mengantarkan kepada neraka jahanam. Jadi syaitan ini iblis makhluk yang tujuan cuma itu, tidak ada kegiatan lain. Kalau manusia kan punya kegiatan banyak, kegiatan ini, kegiatan aktivitas, makan dan minum, kegiatan bertetangga, bersahabat, pemerintahan, kenegaraan, banyak kegiatan manusia. Kalau syaitan dia nggak punya kegiatan kecuali menggoda manusia. Dia nggak ada kegiatan lain kecuali menggoda manusia. Karenanya dia fokus dan profesional dalam menggoda. Maka hati-hati. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW melarang mengikuti tradisi syaitan. Semua tradisi syaitan, kegiatan syaitan dilarang. Seperti Rasulullah mengatakan inna syaitana ya'kulu bishimal
wa yashrabu bishimal wa ya'khudhu bishimal wa yu'ti bishimal. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, mengambil, menerima juga dengan tangan kiri. Maka disuruh meninggalkan segala kegiatan syaitan. Kemudian juga dalam hadis, inna syaitana yamshi bina'lin wahidah. Syaitan itu kalau jalan dengan satu sendal saja. Loh kenapa begitu? Memang dia hobinya begitu. Ya, hobinya begitu. Semua kegiatan syaitan jangan diikuti. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diperselisihkan, sebagian menghasankan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Ya, terus sibuk menggoda manusia. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi syaitanlah musuh yang nyata, sehingga kita jangan menyepelekan syaitan karena dia benar-benar musuh yang nyata dan menyuruh kepada al-fahsya wal munkar. Tidak ada perbuatan keji dan kemungkaran. Tidak ada kegiatan dia kecuali menggoda manusia. Rasulullah melarang kita mengikuti syaitan bahkan dalam perkara-perkara tradisi, kegiatan makan, minum tidak boleh tangan kiri. Apalagi langkah-langkah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Taib, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Jika kalian tergelincir setelah datang penjelasan kepada kalian, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana, ya. Jika kalian tergelincir oleh godaan syaitan. Zalla itu artinya tergelincir, jadi kaki berjalan terpleset. Jika kalian tergelincir atau terpleset, asalnya dalam untuk digunakan untuk kaki yang berjalan kemudian terpleset, tapi kemudian umum digunakan terpleset dalam berbagai macam masalah. Terpleset benar-benar terpleset dalam masalah fikih, dalam kehidupan rumah tangga, terpleset dalam akidah, terpleset dalam syahwat, ya, terpleset. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada kalian, fa'lamu anna Allah azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu azizun hakim. Aziz, Maha perkasa, Maha kuat, Hakim, Maha bijak. Maha bijak. Baik. Ayat ini menjelaskan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan ta'lim al-ittiba. Jika kalian tergelincir, fa in zalaltum, artinya manusia, ya. Manusia tidak ada yang mampu istiqomah terus. Artinya bagaimanapun berusaha, suatu-suatu pasti tergelincir. Bagaimanapun kita berusaha istiqomah, pasti tergelincir. Tidak mungkin istiqomah terus. Pasti suatu-suatu tergelincir. Saat terpleset, pasti. Makanya Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Di antara makna hadis, istaqimu walan tuhsuh, istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Artinya pasti kita akan tergelincir. Ini Rasulullah sebutkan. Istiqomah kalian tidak bakalan mampu, ya. Fastaqimu ilaihi thumma tubu fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah, ya, dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, ya, dalam surat Fussilat ayat 6, ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, kata Allah Subhanahu wa taala.
wastaghfiruh. Allah menyuruh kita untuk istiqomah dan Allah setelah itu suruh istighfar. Habis istiqomah istighfar. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang selalu istiqomah. Istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah, kalian tidak bakalan mampu. Pasti kita sudah berusaha ngaji, bertakwa, baca Quran, pasti kita tergelincir. Entah mata kita yang bermaksiat, entah telinga kita bermaksiat, entah lisan kita bermaksiat, entah hati kita bermaksiat. Entah ada hak orang tidak bisa kita tunaikan, entah hak istri, hak anak, hak suami, hak orang tua. Tidak mungkin, kecuali pasti kita tergelincir. Ya. Maka kalau sudah tergelincir segera kembali, jangan terus-terusan. Jika tergelincir maka kembali. Jika tergelincir maka kembali. Tapi kata Allah, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada kalian. Artinya kalau tidak tahu, tidak ada penjelasan, maka dapat uzur. Belum dijelaskan, maka beruzur. Artinya beruzur bagi orang yang sudah berusaha mengenali kebenaran, namun belum sampai bab tentang hal itu, dia belum paham, dia tergelincir, maka nggak ada masalah. Ya, dia dapat uzur. Yang di sini yang Allah cela adalah orang yang tergelincir setelah dia tahu akan hal tersebut dan dia terus tamadi fil batil, dia terus ngeyel dan terus melakukan kemaksiatan tanpa berhenti. Ya, ini yang tidak dapat uzur. Ya, makanya Allah mengatakan Allah wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus kepadanya rasul. Artinya hujjah ditegakkan terlebih dahulu, baru kemudian baru diberi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang tidak tahu, maka ya mau diapain, dia tidak tahu ya. Namun ingat, bukan berarti tidak tahu kemudian dia sengaja tidak tahu, tidak boleh. Namanya i'rad juga dilarang. I'rad itu berpaling, tidak mau belajar. Nah, kalau dia berpaling tidak mau belajar kemudian terjerumus dalam kemaksiatan tidak ada uzur bagi dia. Yang dapat uzur siapa? Yang dapat uzur adalah orang yang sudah berusaha belajar, berusaha mencari tahu, namun waktunya terbatas, kemampuannya terbatas, kemudian dia tergelincir tanpa sepengetahuan dia, maka ini dimaafkan. Adapun orang sejak awal berpaling tidak mau belajar, kemudian terjerumus tidak ada uzur bagi dia. Jadi di antara keadilan Allah, Allah tidak akan mengancam, mengadab kecuali kalau sudah ditegakkan hujjah. Makanya Allah mengatakan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau kalian tergelincir setelah datang penjelasan, fa'lamu anallahu azizun hakim. Ketahuilah Allah itu aziz dan hakim, maha perkasa, maha hakim. Jadi kalau antum tahu, kalau kita tahu Allah itu aziz hakim, maka waspada, jangan terus-terusan bermaksiat. Jika tahu Allah, jika kita mengetahui Allah aziz, Allah perkasa dan bijak, maka tinggalkan maksiat dan bertobat. Jangan berlanjut. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan Allah namanya aziz, ya, Allah aziz. Karena aziz maksudnya Allah bisa menghukum. Ingat, Allah tidak ada yang bisa mencegah Allah. Allah bisa menghukum. Bisa menghukum, mengazab. Allah bisa, karena Allah aziz. Allah mengatakan izzatullah, ya. Ada izzatul qahar, ada izzatu nafs, ya. Sebut al-aziz ada makna izzatu qadar, izzatu qahar dan izzatu imtina. Ya, izzat al-aziz itu oleh Syekh Utsaimin rahimahullah menyebut 3 makna. Izzah yaitu keperkasaan, izzatu qadar yaitu Allah maha perkasa, secara zatnya Allah maha kuat. Izzatu qahar maksudnya Allah itu maha perkasa dan dia bisa mendominasi karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatu imtina, ya, artinya tidak ada yang bisa memberikan keburukan kepada Allah. Allah terlindungi karena dia perkasa. Jadi di antara makna izzah adalah izzatu qahar. Izzatu qahar yaitu Allah Subhanahu wa taala mendominasi. Kalau kamu melakukan maksiat, Allah bisa menghadap kamu, tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghukummu dan tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah hakim. Hakim yaitu artinya membalas, ya,
membalas sesuai dengan amalan. Orang yang dan bijak, Allah Maha bijak, itu bijak. Membalas sesuai dengan amalan. Kalau orang melakukan kebajikan, Allah masukkan surga. Kalau orang bermaksiat, maka Allah hukum. Nah, kamu kalau sudah tahu dijelaskan ini hukumnya maksiat, maka jangan berlanjut. Ini maksud ayat ini. Hati-hati dengan syaitan. Kalau kamu tergelincir, ya setelah datang penjelasan, fa'lam, ketahuilah Tuhanmu itu adalah Azizun Hakim. Allah itu Aziz Hakim. Maka jangan macam-macam. Kalau kamu sudah tahu Allah Aziz Hakim, Allah Aziz, Allah bisa menghukum, ya maka jangan terus bermaksiat. Allah bisa mencabut kenikmatannya darimu, jangan terus bermaksiat, segera istighfar. Hakim, dan kalau Allah menghukummu itu karena keadilan Allah. Memang Allah bijak, kamu pantas untuk dihukum. Sudah dijelaskan, sudah ditahu keharamannya, engkau tetap ngeyel, maka kalau Allah menghukummu, maka itu kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan untuk waspada. Ya, waspada untuk jangan terus-terusan dalam kemaksiatan. Dan ini menunjukkan kalau kita mengetahui saja tidak, Syekh Utsaimin menyampaikan faedah ini, bahwasanya namanya Islam itu bukan hanya mengilmui, tapi harus konsekuensinya melaksanakannya. Maksudnya apa? Bisa jadi kita tahu Allah memang Maha Perkasa, Allah memang Maha Bijak, tapi kita tidak menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kamu tahu Allah Maha Perkasa, ya kamu harusnya takut. Kamu harusnya berhenti, kamu harus segera istighfar kalau terjerumus. Ya. Bukan hanya sekedar mengetahui tapi tidak menjalankan konsekuensi. Ya, dan itu adalah kesalahan sebagaimana kita dapat di sebagian orang-orang non muslim, seorang kafir, mereka tahu bahwasanya ini yang benar tapi tidak ada konsekuensi untuk tunduk dan melaksanakan ilmu yang telah mereka dapatkan tersebut. Seperti Abu Talib. Abu Talib sudah tahu Nabi Muhammad benar tapi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau mengikuti. Dalam syairnya dia berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al malamatu wa hidharul masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama terbaik adalah agamanya Muhammad, seluruh agama manusia terbaik adalah Muhammad, tetapi aku tidak mengikutinya. Kenapa? Karena aku takut cercaan, cacian. Ini contoh ilmu namun tidak ada konsekuensinya. Jadi kalau kita tahu Allah Maha Perkasa, Maha Bijak, maka waspada. Tapi setelah itu selanjutnya, ayat berikutnya cukup panjang ya, saya bacakan ya. Ayat 210. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami. Ya. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hal di sini maksudnya ma. Hal maksudnya adalah ma. Ya, artinya yang dur maksudnya menunggu. Hal yang duruna illa, tidaklah mereka menunggu. Tidaklah mereka menunggu illa an ya'tiyahumullahu fi dhulal minal ghamami, kecuali Allah mendatangi mereka seiring dengan bersamaan dengan dhulal minal ghamami, dengan naungan awan dan para malaikat. Wa qudiyal amr,
dan diputuskannya perkara, wa ila Allahi turja'ul umur, kepada Allah lah seluruh perkara dikembalikan. Tapi kita jelaskan makna ayat ini. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulal minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru ila Allahi turja'ul umur. Jadi Allah mengatakan tidakkah mereka menunggu? Ini ancaman, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ini ayat ancaman. Adalah ancaman bagi orang-orang yang tetap bermaksiat, yang ngeyel. Dalam maksiat atau kekufuran. Ya, karena Allah sudah jelaskan, hati-hati ada syaitan, kalau kalian tergelincir ketahuilah Allah adalah Azizun Hakim. Kalian masih ngeyel, kalau kalian masih ngeyel, kalian mau tunggu apa lagi? Apa yang kalian mau tunggu? Mau tunggu nanti Allah hukum kalian? Masih ngeyel, masih bermaksiat. Dan ini pernyataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, saya bacakan indah ya. Wa hadza fihi min al-wa'id asy-syadid wa at-tahdid ma tankhali'u lahul qulub, ya. Dan ini ada ancaman yang keras yang membuat hati ini menjadi takut, ya. Lepas, jantung ini menjadi lepas karena ketakutan. Yaqulu ta'ala, ancaman keras itu maksudnya apa? Kata Allah, hal yantaziru sa'una fil fasadi fil ardi. Apakah orang-orang yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi, melakukan kerusakan, al-muttabi'una li khuwati syaitan, yang mengikuti langkah-langkah syaitan, an-nabidhuna li amrillah illa yaumal jazail bil a'mal, yang melemparkan perintah Allah. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka hanya menunggu balasan mereka atas perbuatan mereka pada hari kiamat kelak? Ya. Alladzi qad husyiya minal ahwali wasyada'id wal fadha'i, menunggu hari tersebut, hari yang sangat mengerikan, yang berisi dengan kengerian, kedahsyatan, ma yuqalqil qulubadz zalimin, yang membuat jantung orang-orang berbuat zalim maka bergetar, ya. Wa yahiqul bihil jazaa'u sayyi' 'alal mufsidin, dan di situ hari di mana balasan yang buruk pantas diserahkan kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa dzalika anna Allah ta'ala yatwi samawati wal ardh, hari tersebut, perhatikan hari yang dahsyat. Kalian nunggu apa? Bermaksiat terus. Nunggu hari tersebut. Hari di mana Allah melipat langit, Allah menggenggam bumi. Wa tanatharul kawakib, dan bintang-bintang berjatuhan. Wa tukawwaru syamsu wal qamar, langit dan matahari diredupkan. Wa tanazzalul malaikatul kiram, malaikat pada turun, ya. Fatuhitu bil khalaik, maka malaikat meliputi seluruh makhluk. Wa yanzilul bari tabaraka wa ta'ala, kemudian turunlah Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka fi dzulalim minal ghamami, bersamaan dengan adanya awan-awan yang turun ketika itu, liyafsila baina ibadihi bil qada wal adl, bil qada'il adl, agar Allah memutuskan hukuman bagi hamba-hambanya dengan persidangan yang adil. Fatudha'ul mawazin, maka timbangan-timbangan diletakkan. Wa tunsyaru dawawin, catatan-catatan amal kemudian dibuka. Wa tabayyadu wujuh ahli sa'adah, wa tabyaddu wujuh ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia wajah mereka menjadi putih. Wa taswaddu wujuh ahli asyaqawa, orang-orang pelaku maksiat wajahnya menjadi hitam. Wa yatamayyazu ahlul khair min ahli syarr, orang yang baik terbedakan dari orang yang buruk. Wa kullun yujaza bi amalihi, masing-masing akan dibalas dengan amalnya. Fahunalika ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ketika itu maka orang yang zalim akan menggigit tangannya. Idza alima haqiqata ma huwa ali, ketika dia mengetahui hakikat apa yang dia lakukan selama ini. Ya. Ini maksudnya kata Syekh Sa'di, ini ayat sebenarnya mengerikan. Ancaman bagi orang pelaku maksiat. Kalian mau begitu sampai kapan? Mau nunggu nanti hari kiamat? Hari di mana bintang-bintang dijatuhkan, hari di mana langit dilipat, bumi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari di mana bintang-bintang berjatuhan, hari di mana lautan menjadi lautan api, hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun untuk bertemu dengan mereka bersamaan dengan iringan awan-awan, naungan awan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Ya, disitulah kemudian timbangan-timbangan akan diletakkan, catatan amal akan dilemparkan, terlihat terbuka. Ya. Kalian tunggu hari tersebut, mau tunggu hari tersebut. Ini ayat menunjukkan dahsyatnya hari tersebut, dan agar orang bermaksiat berhenti. Sampai kapan bermaksiat? Sampai kapan menzalimi orang? Sampai kapan korupsi? Sampai kapan kufur? Sampai kapan berzina? Sampai kapan riba? Sampai kapan? Mau tunggu hari ini? Itu maksudnya. Ini ayat mengerikan sebenarnya.
Nunggu sampai malaikat datang meliputi kalian. Wa qudiyal amr ila Allah turja'ul umur, dan keputusan akan ditegakkan dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Nah, qudiyal amr di sini, qudiyal amr ini ada dua kemungkinan, dua tafsiran. Yang pertama, qudiyal amr maksudnya adalah qada'ul amr. Maksudnya qada'ul amr yaitu persidangan. Sehingga maksudnya apa kalian hanya menunggu apa? Kalian menunggu Allah datang, Allah malaikat datang dan terjadinya persidangan, itu yang kalian tunggu. Sehingga kalau ini makna ini berarti qada'ul amr termasuk perkara yang ditunggu. Berarti qada al-amr termasuk yang ditunggu. Jadi apakah mereka menunggu para pelaku maksiat tersebut? Tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang, kecuali malaikat datang, kecuali hari persidangan. Maksudnya demikian. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, qudil amr ini kalimat baru, istinaf, yaitu kalimat baru, jumlah baru, kalimat baru. Maksudnya maka pada hari itu seluruh perkara terselesaikan. Penghuni neraka masuk neraka, pelaku maksiat masuk neraka, ke neraka, pelaku kebaikan ke surga. Ini maksudnya ya. Dan ini juga oke, artinya selesai. Mau apa lagi? Tidak ada jalan lari, selesai ya. Artinya apa? Tidak ada tempat lari. Selesai. Wa ila Allahi turja'ul umur, semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ini dua makna qudiyal amr, dua makna. Ada yang mengatakan bahwasanya tidaklah mereka menunggu para pelaku maksiat kecuali datangnya Allah, malaikat dan juga hari persidangan. Ada yang mengatakan mereka tidak menunggu kecuali datangnya Allah dan para malaikat yang akan meliputi mereka. Wa qudiyal amr, dan pada hari tersebut perkara sudah terselesaikan, tidak ada bisa lari. Yang penghuni pelaku maksiat masuk neraka, penghuni pelaku kebaikan masuk surga. Wa ila Allahi turja'ul umur, segalanya urusan Allah. Tidak ada namanya mau lari kanan lari kiri, semua terselesaikan. Kemudian saya bacakan perkataan ini dari Syekh Sa'di, melanjutkan ayat ini. Saya baca, cukup panjang tapi mohon ibu bersabar, tentang akidah. Beliau berkata, wa hadhil ayah wa ma asbaha dalilun li madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Ayat ini dan yang semisalnya merupakan dalil tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan sifat-sifat Allah ikhtiyariyah. Sifat-sifat Allah maksudnya terkait dengan jika Allah berkehendak Allah lakukan, jika tidak Allah tidak lakukan. Ya, beda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan Allah statis, tidak melakukan apa-apa. Allah sejak dahulu sampai sekarang tidak berubah, tidak pernah berbuat, begitu-begitu saja, statis. Dan saya sudah sampaikan dalam kajian bagaimana ini adalah terpengaruh dengan akidahnya Aristoteles dan Plato yang mengatakan Allah statis. Allah sudah sempurna, statis, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berkehendak ini, selesai, enggak ada. Ini syubhat dari falasifah Yunaniyah, filsafat Yunani yang akhirnya masuk ke dalam kelompok-kelompok Mu'attilah yang menolak sifat. Sehingga mereka menolak sifat ikhtiyariyah. Kata mereka tidak ada, Allah mau begini enggak ada. Maka mereka menolak Allah istiwa, Allah datang, Allah berbicara, mereka tolak. Semua sifat-sifat ikhtiyariyah mereka tolak. Karena mereka mengatakan kalau Allah berbicara berarti ada perubahan, dan ini semua adalah syubhat mereka. Kal istiwa wan nuzul wal maji. Ahlussunnah menetapkan sifat istiwa, nuzul, turunnya Allah dan datangnya Allah. Wa nahwi dzalika min as-sifat allati akhbara biha ta'ala, dan sifat-sifat yang seperti ini yang Allah kabarkan tentang dirinya dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melakukannya. Fa yuthbitunaha ala wajhin yaliqu bi jallalihi wa 'azamatihi, maka ahlussunnah menetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti manusia tentunya. Ya, kita bilang istiwa Allah tidak sama seperti istiwa manusia, turunnya Allah tidak seperti turunnya manusia, datangnya Allah tidak seperti datangnya manusia. Ya, sebagaimana tangannya Allah tidak tangan manusia, zatnya Allah tidak seperti zatnya manusia, wajah Allah tidak seperti wajah manusia. Min ghairi tasbih wala tahrif. Berbeda dengan kaum Mu'attilah dengan berbagai macam model mereka.
minal Jahmiyah dari kalangan Jahmiyah, wal Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah, wal Asy'ariyah dari kalangan Asy'ariyah, dan yang semisal mereka. Mimman yanfi hadhihi sifat, yang mereka menolak sifat-sifat ini. Wa yata'awwalu li ajliha al-ayati bi ta'wilatin ma anzalallahu alaihi min sultan. Mereka mentakwil ayat-ayat ini dengan takwil yang tidak ada dalam dari Al-Qur'an. Bal haqiqatuha al-qadu fi bayanillahi wa bayan rasulih. Bahkan takwil-takwil yang mereka lakukan ini hakikatnya adalah mencela penjelasan Allah dan penjelasan Rasul. Karena Allah menjelaskan begini, mereka tidak percaya. Kata mereka enggak. Nabi bilang begini, mereka bilang enggak. Padahal mereka tahu bahwasanya zahirnya seperti itu, tapi mereka bilang zahir ini enggak benar. Kalau begitu, ketika Allah berbicara tentang zahirnya begini, Nabi kata mereka zahirnya enggak begitu, zahirnya enggak begini, berarti Allah tidak mampu menjelaskan dong. Berarti Nabi tidak mampu menjelaskan. Coba kita kembali, misalnya ayat-ayat tentang sifat. Allah mengatakan Allah di atas, kata mereka enggak di atas. Puluhan ayat, ratusan dalil menunjukkan Allah di atas, kata mereka enggak di atas. Subhanallah. Terus gimana? Allah salah jelaskan dong. Nabi berdoa ke atas, Nabi tunjuk ke atas, salah semua. Berarti Nabi enggak pandai menjelaskan. Repot. Ya. Allah bilang Allah di atas langit, kata mereka enggak, Allah tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di luar alam, tidak dalam alam. Gimana? Allah salah menjelaskan. Allah salah menjelaskan. Nabi mengatakan Nabi ke atas ketemu dengan Allah, kata enggak, itu bukan ketemu Allah. Allah tidak di situ. Repot kan? Allah mengatakan Allah punya tangan, kata mereka Allah tidak punya tangan. Terus gimana? Allah mengatakan Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Gimana? Nabi dalam hadis ini mengatakan Allah punya tangan, dan sifat tangan dalam hadis banyak sekali. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya wajah, di antara kelezatan nikmat hari kiamat melihat wajah, kata mereka enggak ada wajah. Mereka tolak. Sifat ikhtiyariyah mereka tolak, sifat sebagian sifat dzatiyah mereka tolak. Nah, ini semuanya mereka takwil. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan siapa yang mohon ampun akan diampuni, siapa yang minta akan dikabulkan. Ya. Kata mereka enggak ada yang turun bukan Allah, yang turun malaikat. Loh, kalau malaikat apa berani malaikat bilang siapa yang minta ampun akan aku ampuni? Apa malaikat berani ngomong gitu? Itu Allah yang turun. Bagaimananya jangan disamakan dengan manusia. Ada mereka mengatakan maksudnya yang turun rahmat lah. Rahmat Allah turun tiap saat, bukan sepertiga malam yang terakhir saja. Yang turun rahmat Allah, rahmat Allah. Dan kemudian turun cuma ke langit dunia. Ngapain rahmat cuma gantung di langit dunia, tidak sampai kepada sang hamba? Jadi mereka takwil. Nabi bilang gini, kata mereka enggak, kata enggak masuk akal, enggak masuk akal, enggak masuk akal. Berarti Nabi salah menjelaskan. Allah. Bayangkan ketika haji wada, Rasulullah SAW di hadapan 100.000 orang, ada Arab Badui yang baru masuk Islam, yang sudah masuk Islam. Nabi mengatakan Allahumma syahati, Allah saksikan. Rasulullah tunjuk. Ternyata Rasulullah bohong, ternyata Allah tidak di atas. Kata Nabi, ya Allah saksikanlah. Ternyata Nabi tidak tunjuk Allah, bohong dong Nabi. Membohongi 100.000 orang di depan dia. Jadi sebenarnya kata Syekh Sa'di, takwil mereka itu berarti al-qadah fi bayanillah wa bayanir rasul. Mereka mencela Allah dalam menjelaskan. Allah tidak, gampangannya tidak becus dalam menjelaskan. Nabi SAW juga tidak becus dalam menjelaskan. Kenapa? Karena penjelasannya zahirnya ternyata salah. Ini kan berarti bukan Al-Quran, bukan sebagaimana dijelaskan, bukan kitab petunjuk, tapi kitab penyesatan. Kalau harus mengikuti takwil-takwil mereka, kenapa semua yang zahirnya dalam Al-Quran kata mereka tidak benar? Bukan begitu maksudnya. Kata Syekh Sa'di, fahaula'i laisa ma'ahum dalil naqli. Mereka tidak punya dalil naqli. Dalil, coba sebutkan dalil saja dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah pernah berkata maksud tangan adalah kekuatan, maksud wajah adalah zat. Tidak ada sama sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksud Allah di atas bukan di atas. Pernahkah Rasulullah menjelaskan sekalipun? Pernahkah dalam Al-Quran menjelaskan sekalipun? Mereka tidak punya dalil secara nas, tidak ada. Bal wala dalilun aqli, dan bahkan mereka tidak punya dalil akal. Dalil akal bagaimana? Allah tidak di atas, terus Allah di mana? Tidak di atas, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Allah tidak ada dong. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar. Allah tidak ada. Kita ini Allah dibandingkan dengan kita. Kalau tidak di luar kita, bersama kita, dalam kita. Nah, kata dia Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Berarti Allah enggak ada dong. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan banyak saya bahas tentang ketidakmasuk akalan akidah mereka ya dalam syarah akidah wasatiyah. Amma naqli, adapun dalil secara nas, faqad i'tarafu bi anna nusul warida fil kitab wa sunnah zahiruha bal sarihuha dalun ala madhhab ila sunnah. Mereka padahal mengakui bahwasanya zahirnya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan akidah Ahlussunnah sebagaimana kita yakini. Ya. Wa annaha tuhtaju li dalalatiha ala madhhabil batil, dan bahwasanya dalil ini membantah keyakinan batil mereka. Dan seterusnya.
Wa ammal aqlu falaysa fil aqli ma yadullu ala nafyi hadhihi sifat. Adapun akal tidak ada dalil secara akal yang menunjukkan harus menolak sifat-sifat ikhtiyariyah. Tidak ada. Allah berbuat ini, Allah kata mereka enggak boleh. Allah statis. Kalau Allah bilang Allah sayang sama si fulan enggak boleh. Allah mencintai, Allah tidak mencintai. Allah marah, Allah tidak marah. Karena itu baru. Berarti sebelumnya Allah marah, Allah kemudian marah, ini berarti bukan Tuhan. Tuhan harus statis, tidak berubah. Justru dalil akal menunjukkan namanya suatu zat yang sempurna, yaitu yang bisa bertindak. Kata Allah, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini kata mereka Allah tidak bisa lakukan apa karena Allah statis. Justru sempurnanya Allah pada statisnya Allah, kata mereka. Enggak logis. Kalau ada orang, kita bicara makhluk, kalau statis satu yang bergerak, yang hidup mana? Perbuatan itu menunjukkan kehidupan. Adapun statis nggak ada kegiatan, diem tok begitu saja, itu namanya bukan hidup. Kata mereka Allah harusnya begitu, statis, nggak boleh ada perubahan. Ini kacau. Ya. Justru akal menunjukkan justru sempurnanya Tuhan ketika dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Dia marah, kemudian Allah meridhoi. Kalau ada yang bermaksiat Allah marah, ada yang melakukan amal soleh Allah ridho. Kata mereka ini semua enggak masuk akal. Lah justru itu yang tidak masuk akal. Intinya perkataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala mungkin apa namanya perlu dibaca. Ini itu ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah al-ikhtiyariyah. Baik, mungkin sampai di sini ya yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan, apakah imannya diterima dan pengaruhi saat di mizan orang yang tidak mengakui hadis-hadis tertentu dalam hal keimanan seperti tidak mengakui adanya azab kubur dan lain-lain? Kita dalam umat Islam, kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal dan berakidah, bukan cuma untuk beramal saja. Kita juga diatur harus berakidah begini, harus meyakini begini, meyakini, dan justru akidah itu lebih penting daripada amal. Ya. Kenapa Nasara dipermasalahkan? Kenapa Yahudi dipermasalahkan? Karena akidah mereka. Nasara secara amal baik-baik saja. Ya, tapi mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidah mereka yang bermasalah. Oleh karenanya kita dituntut untuk beramal sebagaimana kita dituntut untuk berakidah. Nah, akidah kita diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Yang sahih tentunya, ya. Ketika Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan, dan azab kubur itu bukan cuma ditunjukkan oleh hadis, bahkan dalam ayat pun banyak. Cuma ini bukan waktunya kita membahas secara panjang lebar, tetapi azab kubur itu ada dalam azab kubur dan nikmat kubur ditunjukkan dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Kalau ada orang menolak sunnah-sunnah Nabi, ya kita bilang ditegakkan hujah, dijelaskan. Itu ini mempengaruhi nasib dia di akhirat kelak. Mengenai nasib dia menolak akidah, ya. Ya, wallah alam, ya, intinya pasti dia punya hukuman tersendiri di akhirat ketika dia menolak hadis Nabi yang sahih dan ayat-ayat yang menjelaskan akan adanya azab kubur, ya. Ustaz, jika di dalam hati seorang terbesit niat untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, apakah itu berarti dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan? Jawabannya tidak. Syaitan menggoda bisik-bisik. Terkadang dalam hati kita ingin bermaksiat, baik secara amal ingin ini, ingin menonton ini. Terkadang sebagian orang wali'adzubillah ingin berzina, ya macam-macam, ingin minum khamar, ingin ini, ingin berfoya-foya misalnya. Tugas dia melawan, dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Justru di situ dapat pahala. Dia melawan, dia meninggalkan. Kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah dia mendapatkan 2 surga. Sebagian tafsir mengatakan dia ingin maksiat, hamma bi maksiat, ingin bermaksiat, tapi dia tinggalkan karena Allah. Adapun terbetik hati ingin ini, ingin anu, kalau tidak dibiarkan, ya, maka justru ini dapat pahala kita melawan bisikan-bisikan hati tersebut, ya. Kalau kita sudah aplikasikan itu baru mengikuti langkah syaitan. Kalau cuma terbetik enggak, kita tolak, dia dapat pahala. Ustaz, tentang membaca basmalah kala mulai bacanya di tengah-tengah surah yang ayatnya berisi tentang hal-hal yang baik seperti surga atau dhamir-dhamir yang kembali kepada Rasulullah. Apakah baca basmalah ini hanya adab saja atau memang disunahkan dan apa dalilnya? Saya enggak paham maksudnya. Tentang membaca basmalah kala mulai bacanya di tengah-tengah surah yang ayatnya berisi tentang hal yang baik seperti surga atau dhamir-dhamir yang kembali kepada Rasulullah. Saya enggak paham maksudnya. Intinya adab baca Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Fa'ista'idz billahi minasyaitonirrajim, ya.
Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Jika kalian baca Quran maka sunnahnya kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan kita baca basmalah? Kalau di awal surat, misalnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Ini kita baca bismillah karena di awal surat. Tapi kalau tidak di awal surat tidak perlu baca bismillah. Misalnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidak perlu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak perlu. Kenapa? Karena ini ayat di tengah-tengah surat Al-Baqarah 218 tadi kalau tidak salah. Tapi kalau kita baca di awal surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, karena di awal surat. Kalau di tengah surat tidak perlu baca bismillah. Kalau kita baca ayat, baca nama Nabi SAW atau kembali kepada Rasulullah, tidak perlu kita bersolawat di tengah bacaan, tidak perlu, karena sunnahnya tidak demikian. Misalnya kita baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum, ya, dan terlalu banyak wa may yuti'illaha war rasul faula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, bukan kita baca tengah, kita baca wa may yuti'illaha war rasulahu sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Kalau sedang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran karena ini kalamullah, lanjut, jangan dipotong di tengah-tengah. Saya menduga ini pertanyaan, saya tidak ngerti pertanyaan secara detail, tapi ini saya jelaskan saja adab baca Al-Quran seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau baca Al-Quran baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kita baca ayatnya. Kalau ayatnya ternyata di awal surat, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan di awal surat, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja. Kalau kita baca ayat ada sebut Nabi Muhammad SAW, maka tidak perlu kita bersolawat di tengah bacaan kita. Baca Al-Quran saja biasa, ya. Ustaz, bagaimana bertobatnya seorang di badannya ada jin, beberapa kali meninggalkan salat karena disengaja? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kan dosa besar. Meninggalkan salat lebih besar daripada berzina, daripada merampok, ya. Dosa besar meninggalkan salat. Maka dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat-salat sunnah. Perbanyak salat-salat sunnah, ya. Perbanyak salat-salat sunnah. Bagaimana keislaman seorang kiai yang di rumahnya menyediakan tempat ibadah untuk semua agama? Gimana sih? Kalau dia ridha dengan kesyirikan, maka dia telah melakukan pembatal keislaman. Kalau dia hanya basa-basi, hanya untuk mencari muka, mencari perhatian terhadap orang non-muslim, orang kafir, maka itu lain cerita. Tapi kalau dia ridha, dia senang dengan tempat rumahnya dijadikan ibadah bagi agama-agama lain karena dia ridha dengan kesyirikan, maka ini bahaya, Islamnya batal tentunya karena dia ridha dengan kesyirikan. Kita tidak boleh ridha dengan kesyirikan. Kita toleransi membiarkan orang beribadah dengan keyakinannya, tapi jangan ridha dengan kesyirikan tersebut. Jadi khawatir, ya, tapi tidak bisa kita hukumi kemudian dia keluar dari Islam, enggak. Tapi kalau niatnya dia ridha karena memang ini semua agama baik, ini menyembah Nabi Isa juga baik, menyembah Buddha, Hindu juga baik, ini juga mengantarkan pada surga, ini lain cerita. Ini sudah pemikiran liberal dan bisa keluar dari Islam. Afwan Ustaz, izin bertanya, anak saya qadarullah terlahir kidal. Sampai usianya sekarang 6 tahun, jika tidak diingatkan dia akan menggunakan tangan kiri saat makan. Sampai usia berapa kami harus mengingatkan dengan lembut dan kapan kami harus tegas? Terus saja, enggak ada masalah, dia masih belum balik. Ingatkan terus, sekali diingatkan, sekali-kali disentuh tangannya biar dia ingat, ya. Masih kecil mungkin 6 tahun dia sering lupa. Nanti kalau sudah mulai besar 8 tahun, 7 tahun, insyaallah dia ingat, ya. Yang penting dia makan dan minum tangan kanan, ya. Ya, adapun yang lainnya dia ngangkat barang enggak apa-apa tangan kiri. Yang penting kalau makan, minum tangan kanan, memberi tangan kanan, mengambil tangan kanan. Adapun dia ngangkat barang, dia main bulu tangkis, dia ngangkat, enggak apa-apa tangan kiri. Dia nulis tangan kiri enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia makan, minum, memberi, menerima dengan tangan kanan. Ustaz, kadang seorang yang menjalankan Islam dengan benar terlihat seperti keras, kaku dan kuno di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya agar seorang muslim dapat menjalankan Islam secara kafah, tapi juga dapat memperindah akhlaknya sehingga kesan keras dan kaku itu hilang? Ya, di antaranya ramah. Alhamdulillah kita punya teman-teman yang tidak kaku. Ada waktunya kita tegas meskipun dibilang kaku, yaitu penilaian masyarakat. Contoh, misalnya diajak musik-musik, oh enggak, saya enggak. Enggak perlu kita teriak-teriak, kita bilang enggak. Kalau kita teriak-teriak mungkin parah, tapi saya enggak. Kenapa? Aduh, musik enggak boleh, kalau yang saya yakini enggak boleh misalnya. Ada orang misalnya ajak acara Merry Christmas atau yang lainnya, kita enggak, saya enggak, itu agama, ajaran lain. Biarkan mereka beribadah dengan ajaran mereka, adapun saya tidak. Kenapa Islam mengajarkan saya tidak boleh demikian?
Kalau ini dikatakan kaku, ya sudah, kita semua pasti kaku. Tergantung cara kita menolak, dengan cara halus, dengan cara yang ilmiah tanpa harus teriak-teriak. Saya rasa kita masih bisa hidup dalam kehidupan bertetangga, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, penting kita baik-baik saja ya. Jadi ramah. Ya. Kalau ada orang sakit kita kunjungi, ada orang kita lewat rumah orang kita assalamualaikum, ada lewat ibu-ibu kita salam assalamualaikum, ada sedikit harta kita bagi-bagi sembako misalnya. Saya rasa Allah ya, masalah penilaian manusia tidak ada habisnya. Tapi kita berusaha yang sebaik-baiknya. Ustaz, jika seorang melakukan kemaksiatan berkali-kali dan tidak langsung menghentikannya, sementara hujah sudah ada, apakah itu pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya? Ya, kita nggak tahu bagaimana kesudahan orang tersebut. Yang intinya, ketika dia sering buat maksiat, Allah murka sama dia, maka segera kembali. Kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah akan sayang kembali kepadanya. Ya. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kepada Nabi, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut kepada hari yang dahsyat. In asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Diingatkan. Betapa banyak orang tenggelam dalam kemaksiatan akhirnya sadar. Saya selalu terbelenggu dengan rasa takut, panik, was-was seperti dikejar kematian sehingga saya tidak bisa beraktivitas. Bagaimana Ustaz cara menghilangkan takut yang berlebihan? Ini was-was, ini dari syaitan. Justru kalau saya sering sampaikan, justru kalau takut kematian harusnya beraktivitas. Saatnya kita berbuat baik sama suami, saatnya kita enggak apa-apa, kita berusaha, Allah sudah tahu, kita berusaha. Saatnya kita salat, saatnya kita tunaikan kewajiban hak suami, saatnya kita tunaikan hak anak-anak, saatnya kita berbakti pada orang tua. Bukan ketakutan kemudian diam saja. Ini justru terjebak dalam syaitan. Jadi ketakutan itu membuat kita bersemangat. Makanya kata Nabi SAW ketika disebut ayul mu'minina akyas, ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dal maut istida'an, yang paling persiapannya paling bagus untuk menyambut setelah kematian. Nah, persiapan itu apa? Dengan beramal saleh. Adapun rasa takut kemudian terkukung tidak beramal saleh, justru ini was-was syaitan, justru terjebak dengan keinginan syaitan. Nah, kalau kita tahu kita bakalan mati, justru kita minta maaf sama suami, kita servis sebaik-baiknya, kita berbakti sama orang tua, kita perhatikan anak-anak, kita baca Quran, mulai tinggalkan medsos. Seperti itu maksudnya. Bukan ketakutan terus malah diem aja, ini enggak benar. Demikian apa yang saya sampaikan, kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.